terutama bersama para manajer. Di antaranya yang pertama itu, kita perlu mengadakan first general meeting, di mana, ini akan jadi meeting besar pertama kita yang melibatkan seluruh, kepanitiaan, eee, seluruh panitia, maksudnya seluruh panitia dari PNJ ya, guys. Nah, selain itu juga, topiknya kira-kira apa aja, kita susun bareng-bareng. Terus abis itu sebentar, mmm wait, terus akan ada pembahasan juga tentang job desk kalian sebagai managers tuh, ngapain, terus, habis itu kalau first general meeting-nya masih lama kayak minggu depan atau kapan pun itu setelah nanti kita putuskan, mau nggak mau pasti akan ada divisi yang kerja duluan, dan itu ngapain aja dan lain-lain. Intinya kayak gitu. Langsung kita mulai aja ya dari awal banget. Sebelumnya, kenalin ulang lagi juga, dari satu-satu nih gue sebut aja langsung ya. Di sini itu namanya head-nya itu bukan PM lagi, bukan project manager lagi, vice-nya juga bukan vice project manager lagi. Tapi di TEDx itu, main heads itu sebenarnya ada 4 position, tapi ada satu orang yang akan merangkap 2 jabatan. Nah, kali ini yang merangkap jabatan itu gue. Nah, di sini posisi gue sebagai lead organizer dan juga eksekutif, produser, terus, ada Sabrina juga di sini selaku co co-organizer dan ada Faris selaku licensee. Sebenarnya, 3 dari kita ini adalah satu kesatuan gitu, di mana otak utamanya adalah, kita bertiga yang akan lead kalian untuk nanti ngerjain semua tas-tasnya, ngeset goals-nya akan seperti apa, itu semua akan dari kita nantinya, kayak gitu. Jadi, sebenarnya, jabatan itu lebih ke administratif aja, oke di sini yang paling tingginya emang gua, cuman dalam gua mengambil keputusan tuh gua, harus banget alias wajib melibatkan, Brina dan juga Faris karena lagi-lagi gua, Brina, dan Faris adalah satu kesatuan, gitu. Nah terus, untuk manajernya di sini untuk secretarial division, manajer itu ada Selin, terus untuk program division ada, Geneva, dari production ada Daru, dari marketing ada Jojo atau Noval, dan dari function ada Vira. Nah, sedikit ngejelasin lagi aja gambaran tentang, divisi kalian tuh tentang apa ya, guys. Nah, kalau sekretarial ya intinya semua tentang, administratif kayak, proposal, kalau di PNJ proposal itu namanya KAK ya, guys, alias kerangka acuan kerja atau biasa disebut TOR, alias Terms of Reference itu sama aja. Pokoknya namanya di antara itu 2 sama aja. Terus, bikin LPJ alias laporan pertanggungjawaban, terus, bikin invitation letter, surat izin, surat, dan lain-lain pokoknya administratif tuh semua itu sekretarial. Terus juga menyusun anggaran alias RAB, rencangan anggaran biaya oleh finance, terus regis juga itu di-handle sama, sekretarial gitu. Nah, kalau program sendiri ya terkait dengan konsep, grand tema, terus, talent-nya, food and beverage-nya, rundown-nya, dan breakdown dari masing-masing rundown-nya, hari H kita akan ngapain aja, teknisnya ngapain aja, itu program. Kalau production, semua yang berurusan sama alat dan perlengkapan. Mengoperasikan peralatannya, minjem atau nyewa, terus, mengadakan barang-barang yang dibutuhkan, beli atau nyewa, terus mobilisasi juga, barang-barang yang dibutuhkan kayak mindahin dari mana ke mana, ditaruhnya kapan, di-take out kapan, terus juga ngedekor, itu dari production. Nah, kalau marketing, marketing itu ada design producing, content producing, including design, yang graphic design atau video ya berarti video editing, terus, ngelola sosmednya juga, jadi jembatan komunikasi antara kita sama pihak lain juga. Terus untuk sponsorship dan fundraising-nya yang ada di dalam marketing ya tugasnya ngapain, nyari duit atau ngurangin RAB. Kalau sponsor, nyari company yang mau bantuin kita, entah mau ngasih benefit ke kita berupa fresh money atau mungkin barang, yang mana barangnya itu merupakan salah satu kebutuhan kita, jadi anggaran kita bisa berkurang.
kayak gitu. Dokum juga gitu, makanya subdiv marketing tuh banyak. Kalau function itu terkait sama, kondisi fisik di lapangan, venue-nya di mana, harganya berapa, kalian yang nyerahin proposalnya juga, ngelakuin nego harga dan lain-lain, mmm, listing venue-nya, terus nanti, kalian yang membuat pengaturan kiranya ada ruangan ini akan dipakai untuk apa, ruangan ini untuk apa, dan lain sebagainya. Terus dari sisi risk management-nya, mmm, nyediain, peralatan atau perlengkapan sebagai tindakan preventif terhadap resiko, kayak contohnya nyediain trash bag biar nggak buang sampah sembarangan, nyediain kotak P3K biar kalau ada keadaan darurat secara medis bisa ditalangin, terus dan lain-lain. Kalian juga jadi crowd control yang ngatur-ngatur, kalau ada sesuatu yang kurang rapi, kurang bagus, dari mobilisasi penonton, kayak gitu. Itu sekilas tentang divisi kalian. Sampai sini nangkep ya, guys? Udah jelas banget ya? Ada yang mau nanya dulu sebelum gue lanjut? Aman semua ya? Oke, sekarang, lanjut ke job desk-nya manajer. Nah, tugas kalian ngapain sih di sini sebenarnya? Nah, nanti tugas kalian itu adalah membuat task alias list pekerjaan, list job description apa aja yang harus staff-staff kalian, buat. Buat listnya sama siapa, Kak? Ya sama main heads. Main heads siapa aja? Ada gue, Faris, sama Sabrina, gitu. Jadi tugas kita itu, kan nanti yang ngeset goal dan target itu gue, Faris sama Sabrina, dan gue yang akan nagih ke kalian. Nah, goals itu bisa dicapai gimana caranya? Harus ada yang namanya progress. Nah, progress itu gimana caranya? Ya untuk bikin progress itu kalian harus kasih kerjaan ke anak kalian untuk membuat sebuah progress. Progress itu ditujukan untuk ya, mengejar goals itu, mendekati si goals-nya itu, kayak gitu. Nah, terus, apa namanya, jadi nanti kita akan listing, apa namanya, kira-kira anak-anak akan ngelakuin apa aja dalam beberapa bulan ke depan. Terus, setelah itu juga, deadline-nya kapan dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus Kak, manajer harus kerja nggak? Apa, Bu? Sebentar ya, guys, sebentar. Kenapa, Bu? Wait wait. Sorry ada, interupsi tadi. Nah, terus, selain itu, Kak, manajer tuh harus kerja nggak sih? Ken, manajer harus kerja nggak sih? Jawabannya adalah sunnah. Tugas kalian adalah memberikan tugas ke anak kalian, eee, lu ini ya, lu kerjain ini, lu kerjain ini, lu kerjain ini, nanti kalau ada apa-apa butuh bantuan kabarin gue, gitu. Terus nanti lu juga yang nagih sesuai deadline-nya. Deadline-nya tanggal segini ya, nanti tanggal segini tolong dikumpulin, paling lambatnya tuh tanggal segini, kalau bisa lebih cepat lebih baik, gitu. Jadi, dalam proses pengerjaannya juga kalau kalian mau bantuin nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau bantuin juga nggak apa-apa. Tugas kalian adalah ngedistribusiin task-task tadi atau tugas-tugas tadi dari gue, Brina, dan Faris ke staff kalian. "Nih guys, kalian kerjain ini deadline-nya tanggal segini." Terus kalian remind tuh, "Guys, udah 2 hari lagi deadline-nya ya, jangan lupa dikumpulin, jangan lupa dikerjain." Pas hari H deadline-nya, "Guys, silakan gue minta, result-nya sekarang juga." Lalala lili gitu-gitu intinya. Jadi tugas kalian jadi distributor tugas aja. Jadi distributor tugas dari gue, Faris, dan Brina, nagih-nagihin ke mereka dan lain-lain. Tugasnya apa lagi, Ken? Nah, tugas lainnya adalah ngebantuin staff-staff kalian untuk solving the problems. Selama mereka mengerjakan tugas atau task-task-nya itu kan, mungkin bisa jadi akan ditemukan beberapa kendala ataupun problems. Tugas kalian di sini adalah, mmm, memberikan, saran dan juga keputusan kalau misalkan mereka bingung. Kalau misalkan mereka butuh bantuan saran, kasih saran. Kalau mereka butuh sesuatu yang emang harus lu putuskan kayak, "Mending ini atau ini?" Lu putuskan, kayak gitu. Jadi kalian juga bertugas sebagai problem solver di sini, gitu, dari, task-task yang anak kalian, kerjain, kayak gitu. Nah, sebentar. Terus, gimana Ken, sama divisi yang ada PIC dan nggak ada PIC-nya? Nah,
Kalau misalkan, tasnya itu menyangkut sebuah divisi yang ada PIC-nya, contoh yang ada PIC-nya itu, misalkan, PR and media partner di marketing. Nah, gue sebagai manajer ngomongnya ke mana Ken? Ke PIC-nya atau ke staff-nya langsung? Nah, itu bebas, kalian boleh sampein ke PIC-nya, entar PIC yang nyampein ke anaknya, tapi, kalau nggak mau bertele-tele langsung aja ngomong ke grup yang ada anak-anaknya, terus tag ke PIC-nya juga, "Titip ya, tolong di-guide, tolong dibantuin." Karena PIC itu, dia itu emang akan leading, berjalannya sebuah progres atau pekerjaan, tapi mereka juga akan, tetap terjun langsung untuk ngerjain. Jadi sebenarnya mereka tuh kalau kalian kan nggak wajib kerja ya, alias sunnah. Kalau mereka tuh wajib, harus kerja juga, tapi harus leading juga. Jadi PIC itu lebih ke yang leading, proses pekerjaannya itu akan seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi bebas guys, kalau misalkan divisinya ada PIC-nya kalian boleh ngomong sama PIC-nya atau ngomong sama anaknya langsung terus tag PIC-nya. Kalau nggak ada PIC-nya, ya udah langsung aja ngomong, untuk main program misalkan, "Untuk main program tolong kerjain ini, deadline-nya tanggal segini, gue tunggu." Gitu. Kayak gitu kira-kira guys. Nah terus, kita sebentar sebentar Kak, sorry. Nah, sampai mana gue tadi? Oh iya, jadi, apa namanya, selain itu kita kan nanti akan tektokan nih guys antara main head sama kalian selaku manajer. Kalau misalkan ada hal-hal genting yang harus diputuskan, ya kita akan bikin emergency meeting atau diskusi aja lewat grup. Pokoknya komunikatif aja ya guys, apa-apa tuh kalau apa-apa lapor, kalau ada masalah apa sebelum bikin keputusan juga kalau bisa lapor dulu ke grup, managers gitu. Jadi main heads juga tahu, jangan sampai kalian bekerja atau melakukan tindakan di luar kontrol dari main heads, itu nggak boleh ya guys. Kalian tuh harus berada di bawah kontrol kita dan harus laporan sama kita, dan kalau ingin memutuskan keputusan-keputusan penting harus berdasarkan persetujuan main heads, nggak boleh jalan sendiri atau kalian akan kena sanksi, kayak gitu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya? Intinya leading aja sih guys. Iya silakan Selin. Iya, kalau misalkan PIC ada kendala dalam, memecahkan masalah, ya larinya ke kamu dulu. Kamu dulu yang akan berusaha solving the problems, dan sebelum mutusin, lapor dulu ke grup managers. "Halo guys, ada masalah gini 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 gini. Setelah gue pikir-pikir, gue memutuskan untuk kayak gini ya." Gitu. Terus baru abis itu lu action, gitu. Betul sekali. Ada tambahan, Selin? Oke. Ya intinya kayak gitu. Sebenarnya kalian juga punya hak untuk memutuskan ya guys sebenarnya. Dan kalian juga boleh berargumen gitu, apa namanya, "Sorry menurut gue baiknya begini, jadi kiranya gue memutuskan kayak gini, izin lapor gue akan begini ya," gitu. Nah nanti, main heads iya, baru jalan. Itu kan udah bentuk sebenarnya kalian membuat keputusan juga gitu. Walaupun, final decision-nya itu ada di, gue, Faris, dan, Sabrina, kayak gitu. Jadi kalian juga harus membayang-bayang secara ya 80% kira-kira gue positif akan melakukan keputusannya tuh kayak gini. Terus lo lapor, kalau kita iya berarti jadi 100%, kalau misalkan kita enggak, bisa di-rethink kembali dan diskusi bersama kami, kayak gitu. Aman guys sampai sini atau ada yang mau nanya lagi silakan.
Kalau misalkan ada masalah terkait, PIC atau staff kalian yang ingin didiskusikan, bersama main heads langsung aja ke group manager, nggak apa-apa. Dan manajer yang lain pun, punya hak ya untuk, memberikan saran silahkan banget. Jadi misalkan kayak Selin, "Gue mau naikin, KAK hari ini ya karena kalau besok gue takutnya nggak kekejar nih, jadi gue mau ngebut sekarang juga banget, kalau besok takutnya nggak kekejar karena takutnya Pak Iwanya lagi nggak ada di tempat." Contoh kayak gitu. Nah, ntar manajer yang lain silakan kalau ada saran, masukan, atau, saran jalan terbaik dan lain-lain, dan nanti akan direspon juga oleh main heads. Jadi semua interaksi yang berhubungan dengan keputusan itu akan dilakukan di grup manager, gitu. Nice. Ada lagi teman-teman? Kan gue mau nanya kan. Halo. Iya Jo, ada apa? Itu cara kita mendistribusiin tugas apa dosen itu lewat media apa ya? Apa Zoom atau Meet? Jo, demi Allah nggak kedengeran Jo. Atau halo, halo. Nah ya, kedengeran. Gimana gimana? Gue pengen nanya, itu cara kita ngedistribusiin job desk-nya itu lewat Zoom gini atau lewat media apa? Atau ngasih berkasnya aja? Oke, cara ngedistribusin tugasnya lewat chat aja. Kan kalian punya grup per divisi masing-masing. Misalkan kan nanti kita ada timeline juga ya untuk tahu nih maksudnya task atau pekerjaannya tuh apa aja yang harus dilakuin, timeline yang kayak jadwal gitu beserta tanggal dan deadline-nya. Langsung aja lu chat ke grup, "Hai guys, ada tugas ya. Tugasnya ini, deadline-nya ini, dikumpulinnya dalam bentuk apa, kemana?" Gitu. Jadi kita bikin subgroup lagi gitu, kayak buat sponsor dan lain-lain. Kalau dirasa perlu, silakan. Tapi kalau misalkan diskusinya masih bisa dilakukan di grup divisi sendiri, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan udah yang spesifik banget itu, kalau marketing, kemungkinan iya harus bikin grup lagi untuk beberapa divisi yang emang pekerjaannya tuh super spesifik. Sorry, subdivisi. Kayak contohnya untuk CVP, itu harus bikin grup sendiri. Sponsor dan fundraising disatuin nggak apa-apa. Terus dokum nggak usah bikin lagi. Marketing apalagi ya, terlalu sorry gue lupa. CVP, oh PR dan media partner. PR dan media partner terserah mau bikin di grup sendiri atau di grup divisi marketing langsung nggak apa-apa. Tapi kalau PR dan media partner kayaknya di grup marketing langsung itu nggak apa-apa. Nah, untuk divisi yang lain, kalian kalau merasa ada subdiv kalian yang job desk-nya cukup spesifik dan chat-nya nggak bisa dicampur kayak marketing tadi, dipersilahkan banget kalau mau bikin grup tambahan untuk mempermudah diskusi kalian dan memberikan ruang privasi juga untuk staf kalian kayak gitu. Berarti kita ini full di line ya, atau boleh di WhatsApp? Sebenarnya iya, full di line. Karena apa? Karena kalau di line itu lebih praktis kalau ada apa-apa tuh bisa langsung catet, langsung apa, kita ada post group, terus ada album juga jadi nggak bakal hilang dengan kualitas yang bagus juga fotonya, mmm, lebih enak untuk melakukan pekerjaan. Tapi, yang gue wajibkan di line itu hanya, group manager, main group, sama grup divisi kalian tuh yang besar yang grup marketing, grup program, sekretarial, production, sama function itu wajib di line. Tapi kalau grup subdivnya kalian mau bikin di WhatsApp, nggak apa-apa kalau kalian merasa lebih nyaman asal tidak mengurangi kualitas dari hasil pekerjaan kalian nanti. Kayak gitu. Oke, paham, paham. Thanks, Ken. Oke, sama-sama Jo. Ada lagi yang mau nanya? Tadi Geneva sempat open mic kayaknya. Mungkin belum. Selin silakan tadi raise hand.
Mhm. Karena YouTube oh iya, oke. Karena U itu ada 3 ya, subdiv-nya ada, secretary, finance, sama, registration. Paling regis aja sih yang kalau mau dibikin, grup lagi sendiri, dan kalaupun nggak mau dibuatkan lagi juga, menurut gue masih aman, tapi terserah balik ke elunya aja. Terserah lo. Kalau saran dari gua yang sebenarnya sekiranya butuh untuk punya grup sendiri itu cuma Regis. Secret sama Finance digabung, di grup besar lo, it's okay, it's fine, gitu. Cuman kalau lo nggak mau bikin grup lagi untuk Regis dan mau disatuin tiga-tiganya di, grup gede divisi lo juga itu nggak apa-apa. Iya. Ada lagi? Halo, Oi, suara gue kedengeran gak ya? kedengeran sih, aman. Oke, Kenapa kenapa? gue mau nanya, belajar dari Mhm, pengalaman aja sih, kita perlu buat SOP nggak ya? SOP, Ya, perlu sih menurut gue. Jadi tidak melanggar apa ya? Tidak mencederai hak-hak pekerja lah ya intinya. Sedih jadinya nih, maaf. iya kan? Mhm, Kayaknya gue pengen bikin mhm. SOP deh. Mungkin teman-teman yang lain berarti semuanya sekalian bikin SOP juga. Boleh kita satuin aja, SOP, SOP SOP kinerja kepanitiaan TEDx masing-masing divisi disatuin gitu jadi satu G-Docs gitu. Boleh, boleh. Nah, itu mau ada template-nya dari main heads atau kita bikin sendiri? Gua coba templatein dulu ya. Nanti kalau ada Mantap. tambahan silakan. Oke, oke. Alright. Monggo Pak Faris. Sorry mau nanya ya soal template tadi. Itu maksudnya template yang kayak apa? Template SOP-nya atau template untuk naruh SOP-nya? Lebih ke ini aja sih Pak, paling kayak poin-poin utama yang dari kita tuh apa. Nanti kalau mereka ada poin yang mau dikembangin atau poin tambahan silahkan gitu. Yang jelas ada akar rumputnya dari kita kayak um, contohnya uh, pekerjaan tidak boleh dikumpulkan lewat lebih dari 2 hari dari deadline misalkan, atau lebih dari 1 hari dari deadline gitu. Itu dari kita. Ntar kalau mereka mau nambahin atau mau nego silahkan gitu. Oke Pak, thank you. Nah, Oke. gue mau namain pertanyaan juga. Kan berarti kayak tadi bilang kayak ada deadline-nya gitu kan, pastinya sesuai dengan timeline. Kalau misalkan ada orang anggota kita, ya kan, kerjanya tuh kayak ya udah ngaret terus. Dari kalian sendiri dari main heads-nya itu ada apa ya, kayak semacam apa ya namanya? Kayak bukan hukuman sih. Apa sih kayak Konsekuensi. kayak konsekuensi gitulah. Dari kalian tuh ada nggak ya? Itu kalau hilang-hilangan ya. Ya bisa hilang-hilangan juga, bisa kayak apa ya, kayak orang udah gak ada motivasi buat lanjut ngerjain task. Konsekuensi dari gue, kalau dari gue ini untuk main heads, Sabrina dan Faris silakan berpendapat ya. Tapi kalau dari gue nggak akan gue kasih sertifikat, nggak akan gue kasih sertifikat, dan mungkin akan discuss lebih lanjut juga mengenai itu. Faris sama Brina tolong dicatat ya ini untuk pembahasan lebih lanjut kita mengenai punishment atau mungkin konsekuensi buat anak-anak yang nyeleweng. Tapi kalau dari gue yang udah kepikiran, gue nggak akan ngasih sertifikat itu satu. Gue juga nggak akan ngasih rekomendasi di LinkedIn kalau misalkan dia minta. Terus apa lagi ya? Mm-mm.
Mungkin kalau emang mau dipikirin lagi, mungkin punishment-nya itu bisa kalian tambahin di poin-poin yang ada di SOP-nya aja kali ya? Boleh. Iya. Oke. Mantap. Makasih ya. Iya, makasih juga Ci sarannya. Iya, monggo Selin. Nggak apa-apa dong. Iya, boleh. Iya, tambahin juga kayak gini. Namun untuk progres yang sudah dibuat akan selalu diupdate juga ke grup utama sekretarial gitu. Di grup sekretarial. Iya, sama-sama. Ada lagi guys yang mau nanya? Bentar guys. Ada lagi tentang job desk dan kinerja yang mau ditanyain sebelum gue lanjut ke satu topik terakhir? Oke, sebentar ya. Yang lain juga aman ya, sebentar. Nah, kita akan ada first general meeting dan preferably online ya teman-teman. Kira-kira enaknya kapan ya menurut kalian? Kalau Senin malam setelah jam 7 atau jam 7 malam di hari Senin, what do you think guys? Oke. Nice point of view, thank you. Tapi yang lain, ada pendapat lain mungkin malam Selasa bisa oke. Atau mau di sorenya biar nggak terlalu overwhelm? Gue bengkel kan, ada lab. Senin ya? Iya, jadi 2 minggu itu full. Jadi kayak nggak keburu deh. Jam 7 juga nggak Setiap keburu. hari. Selama 2 minggu. Sabtu minggunya tetap bengkel nggak kira-kira, Jo? Kalau weekend sih pasti libur sih. Oke. Atau mau di weekend guys? Pak, sekalian izin saran aja. Kan Sabtu besok rencananya weekly practice offline ya. Mau di sekalian aja apa gimana? Nah yaudah itu aja itu. Kalau boleh. Kenapa? Boleh itu sekalian aja. Naruh. Sekalian aja loh. Gue setuju aja sama Faris. Kan dia offline tuh, sekalian aja lu selipin apa lu ganti switch jadi mid first. Boleh tuh. Oke, ide bagus sih, benar juga ya, biar nggak usah double. Tapi ada beberapa pertimbangan mungkin yang dari external pack itu ntar gimana? Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi mereka sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau orang external pack tuh lihat kita lagi latihan. Malah kayak gue pengen pamer gitu kayak lihat nih anjir UKM gue lagi latihan nih UKM gue gitu kayak sebenarnya pengen pamer gitu sebenarnya. Jadi nggak apa-apa sih Pak kalau menurut
mungkin kayak latihannya kita Kayaknya suara lu mendem deh. Oh iya, sorry, masih mendem nggak? Enggak. Nah iya, atau mungkin latihannya kita cepetin sedikit gitu. Dari biasanya kan kita dari jam 9 sampai 12, kita latihan sejam aja, dari jam 9 sampai jam 10. Nah habis itu lanjut deh meeting sampai jam 12. Jadi biar zuhur tuh kalau bisa udah kelar dan tidak pusing, tidak bertele-tele, dan habis zuhur bisa ngaso. Ya walaupun sebenarnya kalau mau meetingnya habis zuhur juga nggak apa-apa, cuman takut kayak udah siang ngantuk lemot gitu loh. Setuju. Gimana guys? Kalau gue sih oke banget, gue setuju kalau mau hari Sabtu besok ini. Setuju. Ya, setuju aja. Oke. Kan sedih. Atau Mm-mm. mungkin ditanya ke main grupnya aja dulu kali ya, orang-orang yang lain gitu. Mereka oke nggak kalau di hari Sabtu offline? Sebentar. Karena ada yang eksternalnya juga sih, maksudnya takut keberatan gitu. Oke. Bikin polling aja ya. Iya, boleh dibikin polling. Mungkin kayak kita pilih option hari apa sama hari apa, terus nanti biar mereka yang pilih aja. Oke. Option keduanya menurut aku online sih. Option keduanya langsung online aja. Karena kalau offline kesian kita yang anak PEK udah Sabtu latihan, terus nanti ada meeting offline lagi di lain hari, takutnya kayak lumayan menyita waktu ya guys. Iya. Gue takut ngerepotin juga. Jadi kalau opsi keduanya online, gimana menurut kalian? Sebelum gue jawab pertanyaannya Selin. Mm-mm. Oke. Oke, thank you inputnya. Iya, Kakek. Jadi menurut aku boleh sih kalau option lainnya di online-in aja. Terus nggak harus weekend juga. Jadi misalkan optionnya hari Sabtu offline atau misalkan Rabu online kayak gitu. Oke. Iya. Sebelumnya izin nanya juga ke Jojo, karena Jojo kan bengkelnya full setiap weekday dari Senin sampai Jumat. Itu bengkelnya sampai jam berapa, Jo? Karena menurut sarannya Brina juga benar juga sih, maksudnya kayak kalau weekday masih bisa dimanfaatkan kita coba, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Kalau jam bengkel kan dari 7:30 sampai jam 4, paling lama 4:30 sih. Tapi kan ntar kayak kalau nggak salah ada libur ya. Jadi suka kayak dirangkap gitu sampai malam biasanya. Oke. Malamnya jam berapa ya kira-kira? Malam banget ya kayaknya, kayak jam 8 gitu. Ada kali ya? Habis Isa paling baru kelar. Oke. Semangat anak teknik, semangat. Gimana ya? Paling bentar. Apa ya? Sebentar ya, sambil apa namanya? Sebentar. Libur tuh di hari apa ya? Yang tanggal merah. Tanggal merah itu kalau nggak salah May Day nggak sih? Tanggal 1. Iya.
Nah, tanggal 1 hari apa tuh? Bentar. Kayaknya hari Rabu. buruh deh. Hari Rabu depan. Sebenarnya kalau sampai hari Rabu depan agaknya kelamaan ya, guys. Nyem 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 nyem. Ya udah gini. Aku coba kasih saran decision deh. Nggak apa-apa. Kita kalau emang kalian pengen juga sekalian libur gitu loh. Jadi kita general meeting pertamanya itu di hari Rabu online. Opsi keduanya ya, maksudnya opsi keduanya itu online. Tapi apa namanya, sebelum Rabu itu udah ada yang running progress duluan. Karena emang harus ngejar gitu. Menurut kalian gimana? Sekretarial udah harus running ke AK, aku udah ada template-nya. Tinggal ubah-ubah aja. Terus untuk program akan ditugasin untuk bagi-bagi tugas mempelajari terms and condition dari TEDx itu sendiri. Jadi karena di halamannya banyak, sectionnya banyak dibagi-bagi gitu. Apa namanya? Itu nanti dibagi-bagi gitu gen. Siapa yang mempelajari halaman yang ini, ntar halaman yang ini siapa, siapa. Nanti disamariin gitu aja di Gdocs pakai bahasa Indonesia, yang semuanya gampang ngerti. Paling task yang urgent itu 2 itu doang gitu. Jadi gini guys, kalau kita general meeting-nya Sabtu offline pada setujunya, kan ada 2 opsi ya, Sabtu offline atau online di hari lain gitu kan. Kalau paling milih Sabtu offline, berarti kalian running pekerjaannya itu setelah general meeting. Tapi kalau yang dipilih opsi kedua, online di hari lain alias di pekan depan, berarti sekretarial sama program running dulu baru kita general meeting. Which is nggak apa-apa juga sebenarnya. Karena ini seremonial aja sih. Gimana? Oke. Yang lain? Oke. Boleh tolong ulang nggak tadi program ngapain terms and condition-nya? Ditranslate ke Indonesia, masukin ke Gdocs. Sebelumnya apa ya? Dipelajarin aja sih, Gen. Sebenarnya nggak usah ditranslate semua muanya. Kayak kalau mau dipelajarin terus ditulis pakai bahasa sendiri di Gdocs itu juga nggak apa-apa banget. Yang penting ditulis laginya tuh pakai bahasa Indonesia. Terus nanti kan itu terms and condition itu dia section-nya banyak ya, Gen ya. Kayak ada beberapa halaman gitu. Nanti itu dibagi aja kayak main program ada berapa orang nih mempelajari yang halaman ini. Supporting ada berapa orang mempelajari yang ini. Talent ada berapa orang mempelajari yang ini gitu. Paling gitu aja. Oke, berarti itu ini yang ngebagi mereka ini tuh PIC-nya atau gua atau lu main heads? Lu aja. Oke. Nah, itu kan untuk pembagiannya tuh asal pembagian aja atau ada harus based on something gitu? Sebenarnya bebas sih, bebas Gen. Kalau misalkan kayak atau kalau lu lihat dulu nih kan ada main menu ya. Dari main menu itu yang sekiranya penting banget kalau lu mau kasih ke orang yang kayak main program gitu itu boleh. Tapi kalau mau diacak juga nggak apa-apa. Yang penting kayak apa sih pemahaman mereka gitu tentang itu gitu. Yang benarnya tuh gimana dan ditulis aja di Gdocs dengan bahasa yang mudah dimengerti. Mau lu translate semuanya boleh atau mau lu pahamin terus lu ketik pakai bahasa sendiri yang gampang ngertinya itu juga boleh bang, gitu aja. Oh, oke. Kalau misalkan nih, gua minta tolong untuk PIC-nya aja atau satu orang dari staff yang ngerjain atau dari lu-nya tuh harus semuanya mempelajari program? Kalau dari gue iya sih harus semuanya mempelajari karena yang bakal bikin konsep sama grand tema kan itu program including main program terus supporting dan talent gitu kan. Sebenarnya yang bikin konsep dan grand tema cukup main sama supporting aja sih, talent enggak. Cuman kayak talent kalau ngerti itu lebih baik lagi gitu. Yang sunnah untuk lu libatkan tuh F&B aja. F&B mau lu libatkan boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu. Oke, mantap. Makasih ya, Ken. Iya, sama-sama. Selin silakan.
Mhm. Eee, poin-poinnya tuh VN tapi. Oh, nggak apa-apa sih, tapi mungkin untuk sekretarial aja kamu bikininnya. Iya, tapi dipisah aja nih yang tertulisnya kan kita campur dalam satu Gdocs. Nah, nanti kalau kamu mau bikinin versi VN-nya kamu pisah aja, jadi nanti kamu nge-send-nya 2 ke anak-anak kamu. Jadi gini, kan kamu mau bikin versi tertulisnya sama versi, versi audionya gitu kan ya. Nah, versi tertulisnya, satuin aja di Gdocs karena kan, SOP-nya itu akan digabung dalam satu Gdocs, SOP kinerja, TEDxPNJ 2024, divisi sekretarial, program, apa tuh dalam satu Gdocs semuanya. Yang tertulisnya kamu satuin di situ. Nah, tapi yang versi audionya ya udah, pisah aja gitu, yang audionya kamu pisah, kamu, nggak usah disatuin di situ gitu. Iya, betul betul. Oke oke. Ada lagi? Oh Aman, iya, guys? Silakan. ini, jadi dari main heads itu ada batas kayak ngumpulin anak-anaknya nggak sih? Soalnya anggota-anggota gue itu bahkan PIC-nya belum masuk ke grup line program division. Nah, itu gimana ya biar kita tuh dari kitanya sendiri bisa cross check ini siapa. Soalnya nama lengkap sama username lainnya mereka kan suka beda-beda gitu. Misalkan gue Geneva terus Neva gitu. Tuh ada solusi nggak dari main heads? Kalau, dari gua sendiri, silakan woro-woro di main group, buat nama-nama ini, eee, ke ya kok belum join gitu, ditunggu untuk join sekarang secepatnya, gitu, itu nggak apa-apa, silakan woro-woro di grup. Nah, untuk nama lengkap anak-anaknya itu kan ada di, yang PDF pengumuman. Nah, itu silakan aja, langsung diiniin. Oke. Thank you. Mhm. Sama, izin ngabarin juga ya guys untuk yang kemarin itu kan ada anak tambahan untuk bantuin beberapa, subdivisi yang, menurut kita main heads itu agak sedikit pincang, kayak contohnya sponsorship. Sponsorship yang milih itu cuma 2 orang, eee, cuma, sorry, cuma Kak Andin sama Feby Rafaza. Nah, maka dari itu, kita nambahin, orang lagi gitu. "Nev, ini tolong dicatat juga ya, Gen, karena ini, salah satu dari anak lu ada yang gue pindahin karena pilihan keduanya dia itu." Karena sponsorship sepincang itu gitu. Mila Yuliana. Mila Yuliana. Oh, Mhm, dia pindah ke sponsorship. Oke. Ada lagi atau Mhm. Mila Yuliana aja? Udah, yang dipindah itu aja. Nah, Oke. sisanya itu yang ditambahin itu di sponsor itu, ada Aurel, ada Via, eee, ada Hana juga, terus, sisanya lagi itu ada Chris, nanti kita kasih tahu. Nah, nanti, hasil fix, utama semuanya itu nanti di-share sama Faris. Oke. Thank you. Mhm. Ada lagi, guys? Apakah aman? Kalau aman oke, good. Izin negesin terakhir sebelum gue tutup, eee, berarti opsi untuk first general meeting itu ada 2 ya, yang pertama hari Sabtu secara offline di kampus, atau yang kedua, itu weekdays di pekan depan secara online. Nah, weekdays itu mau hari apa guys? Kalau saran gue pas kita libur,
tanggal 1. Jadi jamnya bisa fleksibel. Menurut kalian gimana? Oke, nice. Yang lain pada setuju? Oke, kita resmikan ya berarti 2 opsinya itu yang pertama hari Sabtu secara offline atau yang kedua hari Rabu secara online. Akan segera dibikin poll-nya di grup ya. Oke. Itu aja sih mungkin. Terakhir jangan lupa ini ya guys, apa namanya, gue minta email PNJ kalian di grup manager, tolong dikirim email PNJ kalian apa. Karena, kemarin gue, Brina, sama Faris udah, nyoba-nyoba template gitu, template untuk timeline. Jadi kalian ada, catatan nih, "Oh, bulan ini tanggal segini gue ada tugas ini, tanggal segini ada tugas ini, tugas ini, tugas ini." Berarti gue tinggal nyampein ke anak-anak. "Oh, deadline-nya segini." Berarti gue ingetin anak-anak, tanggal segini kumpulin. Itu lengkap dalam satu spreadsheet semua divisi dan semua subdiv, gitu. Jadi tolong di-share ya, apa namanya, email PNJ kalian di grup. Dari Faris sama Sabrina ada yang mau nambahin? Aku mau tanya nih Kak Ken, untuk yang divisi sponsorship tuh sebenarnya masih butuh orang lagi atau enggak ya? Sebentar aku coba hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sejauh ini kita udah punya 5 staff sih, lebih butuhnya mungkin di fundraising. Fundraising. Mungkin kalau misalkan aku coba reach out orang yang aku pengen reach out gitu, masih bisa nggak sih? Mungkin besok pagi terakhir, Brin. Oke. Ya udah aku kabarin besok. Berarti kalau udah lewat dari hari esok udah nggak bisa lagi ya? Betul. Jam 10 ya, Brin. Oke. Thank you. Sama-sama. Ada lagi? Faris ada mau nambahin mungkin? Atau sudah aman? Aman semuanya ya? Oke, kalau gitu, langsung aja ya, gua tutup. Thank you banget teman-teman yang udah join hari ini. Nanti summary dari meetings-nya, akan di-share juga ke grup. Apa namanya, ditunggu aja. Thank you banget. Terus tolong, apa namanya, selalu lapor apapun, selalu komunikasi apapun, selalu kabarin kalau ada apa-apa, biar, kita semua nih, itu tahu apa yang terjadi sama kepanitiaan kita. Karena kaki utama dari berdirinya event ini ya kita semua yang ada di Google Meet ini, gitu. Jadi tolong tetap, komunikatif, tolong, terus kabarin apapun dan koordinasi ya teman-teman satu sama yang lainnya, gitu. Termasuk, kalau misalkan ada, misalkan dari desain, si Nopal alias Jojo naikin desain ke grup, ke grup manager. Nanti anak program tolong review gitu kayak, nanti berarti Geneva sampein ke anak program gimana masukannya dan lain sebagainya, tektokan yang kayak gitu tuh, itu tolong dijalanin dengan harmonis di grup manager ya. Aktif pokoknya di grup manager, sering-sering dicek line-nya, yang line-nya notifnya suka mati kayak line gue, jangan lupa dinyalahin gitu. Kalau gue kadang, suka, ke aktif ini sih, apa namanya, battery saver gitu. Jadi kadang notif line gue nggak masuk, tapi sekarang udah gue on-in terus. Jadi kalian juga jangan lupa untuk kayak gitu. Terus, please stay motivated, tetap semangat banget karena kalau kita berhasil untuk bisa bikin TEDx PNJ ini, kita akan jadi pencetus sejarah banget dari pertama kali PNJ dibangun tahun 85 sampai sekarang, itu kita yang pertama bikin gitu. Pelaksanaan TEDx-nya itu di bulan Agustus kira-kira ya teman-teman. Jadi setelah ambil mark sheet. Kemungkinan, tapi nanti akan kita diskusikan lagi, akan maju sedikit atau akan mundur sedikit. Kayaknya kalau agak mundur sedikit, kurang possible ya, takutnya kitanya yang kelabakan. Mungkin akan mundur sedikit itu lebih possible, seperti itu. Oke, semangat terus semuanya, thank you ya, see you pokoknya, nanti gue kabarin lagi kalau ada apa-apa. Thank you semuanya, silakan leave, semangat ya. Thank you, semangat. Thank you, Ken.